Hello guys, kembali lagi ke channel Toya Cinema. Hari ini, admin akan melanjutkan alur cerita PTTH episode 138. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja, ayo kita mulai. Scene diawali dengan pertarungan master dari setiap sektor untuk memperebutkan segel yang berkeliaran di sana. Xiaoyan berhasil mendapatkan sebuah segel dan diperebutkan kembali oleh seorang tetua yang ingin membalaskan kematian putranya karena Xiaoyan. Xiaoyan pun berkata, "Jika kau memang hebat, pergilah membuat perhitungan dengan Master Aula Jiwa." Tetua itu pun melancarkan sebuah serangan ke arah Xiaoyan dan berhasil ditahan oleh boneka iblis dari Xiaoyan. Xiaoyan pun menyuruh boneka itu untuk menahan tetua tersebut. Tetua itu pun kewalahan menghadapi boneka iblis milik Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya berhasil mendapatkan segel tersebut, tetapi Xiaoyan merasakan ada hal yang aneh dengan segel itu. Tetua sekte itu pun mencoba untuk melarikan diri setelah bertarung dengan boneka iblis Xiaoyan. Xiaoyan pun menghalangi tetua itu dan berkata, "Karena kau sudah datang, maka jangan pergi lagi untuk hari ini." Tetua itu pun meremehkan Xiaoyan yang hanya berada di Dojun bintang 1. Xiaoyan pun berkata, dirinya sendirian udah cukup untuk menghadapi master tetua itu. Pertarungan mereka berdua pun dimulai. Xiaoyan dan tetua itu pun saling beradu serangan. Kemudian, tetua itu malah ingin melarikan diri dari Xiaoyan. Xiaoyan pun berhasil mengejarnya dan berhasil memberikan serangan ke arah tetua itu. Xiaoyan pun akhirnya mengakhiri pertarungan dengan master tersebut. Teman-teman dari Xiaoyan pun berkumpul kembali. Xiaoyan pun menanyakan apakah mereka baik-baik saja. Xiaoyan pun berkata bahwa agak sulit untuk membunuh semua boneka itu. Untungnya mereka tidak memiliki kecerdasan dan sangat mudah untuk mengalihkan perhatian dari boneka tersebut. King Ding pun berkata, "Sekarang, sisa 3 catatan gulungan yang tidak bertuan. Apakah masih ingin bertindak lebih lanjut?" Dilanjuti oleh King Luan, yang berkata takutnya orang yang belum mendapatkan catatan gulungan akan kehilangan akal sehat. Master Tianhua pun berkata bahwa Pavilion Fenglei, Lembah Bening Flame, dan Klan Polis Siluman Langit mendapatkan hasil yang baik. Seharusnya mereka tidak akan bertindak lagi. Xiaowen pun berkata bahwa dirinya baru saja menemukan bahwa semua catatan gulungan hanyalah teknik bertarung atau keterampilan yang kuat, sama sekali bukan teknik bertarung tingkat langit. Mereka pun terkejut saat mendengarkan hal itu. Xiao Yishen pun berkata, tampaknya pemilik relic ini sangat licik. Dilanjuti oleh Xiaoyan yang mengatakan, sepertinya orang aula jiwa sudah mengetahui misteri sebelumnya. Tampaknya target mereka adalah kerangka dosing itu. Scene kemudian diperlihatkan orang-orang dari aula jiwa yang menuju ke tempat kerangka dosing dan dihentikan oleh boneka-boneka iblis yang berada di sana. Tetua Jaising pun berjalan mengarah ke tempat kerangka dosing itu dan dirinya mendapatkan sebuah serangan beruntun. Dan di saat dirinya hampir mendapatkan kerangka dosing itu, tiba-tiba kerangka itu mengeluarkan sebuah serangan ke arahnya. Tetua Jaising pun terluka dan mengeluarkan darahnya tepat ke arah kerangka dosing itu. Gelombang suara itu berhasil membunuh beberapa orang yang berada di tempat itu. Tetua Lembah Api pun bertanya kepada Master Jaising apa yang telah dirinya lakukan. Tetua Jaising pun menjawab bahwa semua orang celaka karena mekanisme ini. Beberapa Master Aula Jiwa juga mati di tempat. Sebaiknya kita pikirkan dulu cara untuk meninggalkan tempat ini. Xiaoyan pun berkata,
Jika bukan karena darahmu yang menetes di kerangka dosing itu, mana mungkin bisa membangunkan kerangka tersebut? Dirimu masih ingin mengelak. Tetua Jaising pun mengajak negosiasi dengan orang-orang yang berada di sana untuk bekerja sama untuk mengalahkan kerangka dosing itu. Ketua Jaising tidak mungkin berjuang tanpa ada alasan. Kerangka dosing itu mungkin menyembunyikan rahasia tertentu. Ketua Lembah Api pun berkata, kerangka dosing itu sudah begitu mengerikan saat baru dibangunkan. Kalau gelombang suara tersebut datang lagi, tidak banyak dari kita yang bisa selamat. Beberapa orang pun mencoba untuk melarikan diri dan diledakkan oleh kerangka dosing itu. Ketua Jaising pun berkata kepada mereka untuk tidak panik karena yang mengendalikan kerangka dosing itu hanyalah bekas jiwa yang ditinggalkan oleh master itu. Tidak sulit untuk mengalahkannya jika kita bekerja sama. Xiaoyan pun berkata, karena kaulah yang membangunkan kerangka dosing itu, maka kau yang duluan untuk beraksi. Mereka semua pun menyetujuinya. Ketua Jaising pun maju dan memberikan sebuah serangan ke arah kerangka dosing itu. Serangan dari Tetua Jaising berhasil dilumpuhkan oleh kerangka itu dengan sangat mudahnya. Master Jaising pun mengeluarkan sebuah pedang dan mengarah ke arah kerangka dosing itu, dan berhasil juga dihentikan oleh kerangka itu dengan hanya menggunakan satu jari. Master Jaising pun mengajak semua tetua sekte untuk menyerang bersama. Semua tetua master di sana pun maju untuk mengalahkan kerangka itu. Mereka bertarung sangat sengit dengan kerangka dosing itu. Tiba-tiba, kerangka itu mengeluarkan sebuah ledakan kekuatan yang sangat besar. Xiaoyan dan master-master dari setiap sekte pun menggabungkan serangan mereka dan berhasil mengalahkan kerangka dosing tersebut. Xiaoyan pun menyadari bahwa harta karun yang sesungguhnya ternyata memang berada di kerangka dosing tersebut, dan sepertinya para master lainnya belum menyadari rahasia pada kerangka dosing itu. Master Jaising pun berkata, sudah kubilang, asal kita bekerja sama, kerangka dosing ini pasti bukan tandingan kita. Di saat Jaising ingin mendekati kerangka dosing itu, tiba-tiba kerangka dosing itu hidup kembali dan mengeluarkan sebuah serangan besar ke arah mereka. Mereka pun mencoba untuk melarikan diri. Serangan itu pun meledakkan orang-orang yang berada di sana. Oke guys, itulah alur cerita BTTH episode 138. Semoga kalian suka dengan pembawaan cerita dari admin. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Sekian dari admin dan terima kasih.